Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Arya Putra. Di sini saya dari kelas 6A. Di sini saya akan membuat tugas video pemasaran produk agribisnis yang berjudul Konsep Supply Chain Management yang ada di PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan sebagai berikut. Supply chain management dapat diartikan sebagai sekumpulan aktivitas dalam bentuk entitas atau fasilitas yang terlibat dalam proses transformasi dan distribusi barang, mulai dari bahan baku paling awal dari alam sampai produk jadi pada konsumen akhir pemakaian pupuk di PT Sriwijaya Palembang. Dalam menjalankan usaha, Pusri tidak bisa memenuhi semua kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan secara mandiri. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjalin kerjasama dengan pemasok atau mitra kerja, baik pemasok barang maupun jasa. Berdasarkan domisili atau lokasi geografisnya, Pusri membedakan pemasok menjadi 3 kategori. Yang pertama, masing-masing adalah pemasok lokal, yaitu pemasok yang berada dalam satu provinsi dengan lokasi kantor operasional yang dimiliki perusahaan Pusri. Yang kedua, pemasok nasional, yaitu pemasok yang berdomisili di luar negeri atau lintas provinsi. Dan yang terakhir adalah pemasok luar negeri, yaitu pemasok yang berdomisili di luar Indonesia. Pemasok luar negeri ini digandeng apabila barang dan jasa diperlukan Pusri tidak bisa dipenuhi oleh pemasok nasional dan pemasok lokal. Adapun tahap-tahap pasok produk Pusri, yang pertama ada sumber bahan baku, produksi pupuk, pengemasan dan penyimpanan, distribusi, dan penyaluran ke petani. Proses rantai pasok produk Pusri dimulai dengan sumber bahan baku utama untuk produksi pupuk seperti gas alam, fosfat, dan amoniak. Bahan-bahan ini adalah komponen penting dalam pembuatan pupuk Pusri. Bahan-bahan ini bisa dipasok dari produk luar negeri maupun lokal dan di dalam Indonesia antar provinsi. Yang kedua ada produksi pupuk. Di fasilitas produksinya, pupuk melakukan berbagai proses kimia dan fisik untuk mengolah bahan baku menjadi pupuk yang siap pakai. Ini melibatkan reaksi kimia, pemrosesan, dan pemadatan untuk menghasilkan berbagai jenis pupuk olahan yang siap digunakan sesuai dengan kebutuhan pertanian. Ketiga, ada pengemasan dan penyimpanan. Setelah pupuk diproduksi, produk tersebut akan dikemas dalam berbagai macam ukuran dan bentuk, seperti kantong kemasan khusus atau dalam bentuk cair. Kemudian, pupuk ini disimpan dalam gudang yang sesuai dengan persyaratan penyimpanan yang diperlukan. Barulah pupuk didistribusikan. Di dalam pengemasan, PT Pupuk Sriwijaya menggunakan pengemasan 1 kilo dan 50 kilo. Yang keempat ada distribusi. Distribusi adalah tahap kritis dalam rantai pasok, di mana pupuk dikirimkan dari pabrik ke gudang Pusri ke berbagai lokasi di seluruh Indonesia. Contoh pada gudang Riau, pada gudang Padang, dan berbagai provinsi pemasok pupuk Sriwijaya Palembang. Proses ini melibatkan transportasi darat, laut, dan udara, serta mungkin melibatkan mitra logistik. Dan yang terakhir ada penyaluran ke petani. Pupuk artinya tiba di agen distribusi atau toko pertanian, dari mana petani membeli pupuk untuk digunakan pada tanaman mereka. Menyalurkan ini perlu diatur dengan baik untuk memastikan ketersediaan pupuk saat diperlukan oleh petani. Biasanya pada proses penyaluran ke petani, PT Pupuk Sriwijaya juga menyalurkan pada mitra atau agen pupuk setempat sesuai lokasi wilayah petani yang menggunakan pupuk Sriwijaya. Dalam kesimpulan dari video ini, PT Pupuk Sriwijaya memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan pupuk berkualitas tinggi untuk mendukung pertanian di Indonesia dengan fokus pada efisiensi produk, koordinasi yang baik antara berbagai macam tahap, dan penerapan teknologi yang baru dalam manajemen PT Pupuk Sriwijaya, mampu memastikan ketersediaan pupuk yang andai bagi petani di seluruh negeri. Namun, tantangan seperti
fluktuasi permintaan dan resiko pasokan perlu diatasi melalui strategi manajemen resiko yang matang dan kemitraan yang kuat dengan pemasok serta distribusi selanjutnya. Nah teman-teman, itulah tadi konsep supply chain management yang dilakukan oleh PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Jika ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf atas video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.